Yang pertama kita wanita Betawi itu ada laskar wanita. Kita membentuk itu siapa Nurjannah. Oh jadi kayak begitu. 20-an selain Hari Ibu, Hari Wanita terbaik. Ceban, cerita Babe Ridwan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi nih. Cerita yang nggak ada habis-habisnya karena sejarah itu emang betul-betul luar biasa nih. Kayak begitu. Sekarang aneh mau tanya nih tentang Hari Ibu. Iya. Hari Ibu buat orang-orang Betawi nih, terutama emak-emak Betawi nih. Iya. Ada makna nggak? Ada maksud nggak? Sejak adanya namanya kan kalau kita 22 Desember itu ngerayain Hari Ibu. Itu gimana? Begini, yang pertama kita wanita Betawi itu ada laskar wanita. Kita membentuk itu siapa Nurjannah, gitu kan, salah seorang tokohnya dari Kebon Siri. Dia kan dapat bintang gerilya. Yang keduanya peran kaum ibu itu adalah ketika Jakarta didudukin oleh Belanda. Itu waktu tentara Kenil menjaga daerah yang dibilang daerah Belanda dan daerah Republik. Dibagi dua Dibagi dua, tapi bukan beladuren, susah petanya, lengkang-lengkung. Jadi banyak ibu-ibu, wanita-wanita pekerja Betawi itu pabriknya dia ada di daerah Belanda. Oh gitu. Nah di situ kalau melintas dikepung, tapi ibu-ibu Betawi melawan kok. Saya memasuki wilayah Belanda, ya, karena pabriknya di situ. Jadi ibu-ibu Betawi, saya punya foto-foto dokumentasi melawan dikepung. Saya tuh sangat heran. Berani betul itu ibu-ibu Betawi mama melawan Belanda. Oh, Belanda satu regu berapa dolar? Dikepung, dikurung. Ada yang pakai senapan tulak pinggang lagi. Iya, macam-macam itu dilawan. Jadi memang peran kaum ibu Betawi itu kagak diem, dia aktif dalam kemerdekaan, di dalam dapur umum ya. Dapur umum dia terlibat. Terus juga Palang Merah dia terlibat. Jadi kita mengenang lah Hari Ibu itu ya, tanggal 22 Desember kan, dikit lagi udah itu. Apalagi jatuhnya di hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Iya, itu. Dan memang orang-orang Betawi itu terlibat dalam proses pembentukan Republik Indonesia dan terlibat dalam proses untuk pencerdasan bangsa. Oh gitu. Begini ya, di Betawi itu kan ada 3 pemberontakan. Pertama adalah pemberontakan 1869. Itu di Tambun. Ya. Terus ya melawan Belanda. Belanda ininya mati, inspekturnya mati. Kemudian pemberontakan Haji Entong Gedut 1916 di Condet. Lalu pemberontakan Kain Bapak Kaya 1924. Kain Bapaknya ini ya. Tangerang. Nah itu rame tuh ya kayaknya ya. Rame. Banyak juga ya kaki tangan Belanda yang dipotong sama dia. Oke. Sejak itu Belanda tuh trauma sama orang Betawi. Jadi nggak boleh sekolah. Itu dibahas oleh Kongres Budi Utomo 1909 di Jakarta. Setahun setelah dia berdiri kan membahas ini. Kok nggak boleh orang Betawi? Boleh. Nggak boleh kecuali yang tertentu ya. Ya yang lainnya rata-rata nggak ada boleh. Katanya orang Betawi tukang ngelawan. Lalu sekolahin dong. Akhirnya sekolahnya. Nah sekolah pesat itu yang sekolah. Sehingga dibentuklah kaum Betawi. Dan itu bukan Mapang Kalime. Itu juga karena adanya Bang Tamrin kan, pada akhirnya dia masuk ke Koprat, dia memperjuangkan. Iya, Bang Tamrin peranannya besar, ya kan. Dia mendirikan kaum Betawi, tetapi aktor intelektualnya Masri. Dan itu waktu juga masih ada Haji Raijin, Kong Raijin, ketua adat, masih ada.
berdirilah kaum Betawi. Kemudian banyak sekali anak-anak Betawi itu waktu mulai masuk sekolah. Bahkan ada anak gangster nolong namanya Rohyani Suud. Dia diangkat jadi sekretaris panitia Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Terlibat dia, terlibat. Itu Rohyani Suud dia. Mr. Inrechten, listing pertama dari Rehofer School 1927. Hampir 100 tahun lagi loh kalau ketemu 1927. Tamatan pertama dia. Pertama lagi angkatan pertama. Waduh. Jadi itu waktu sarjana hukum ya? Iya. Rechten apa ya? Rehofer School. RHS. Dia Mr. Inrechten. Iya, bukan HIS ya, bukan HIS kan kapan dia SMP SMA. Begitu. Jadi masuk sekolah semuanya. Lantas kaum Betawi itu menerbitkan majalah. Majalah itu baru tutup ketika Jepang masuk. Jadi sepanjang usia kaum Betawi bulanannya tetap terbit. Cahaya Betawi. Itu berapa puluh tahun tuh ya? Itu Jepang masuk 4 berapa? 42 Jepang masuk mendarat. Ya, Mari juga. tapi gak di Tanjung Priok mendaratnya di sana di Teluk itu. Iya. Terawang. Iya. Suka mati. Itu jadi Jepang masuk udah nggak terbit lagi. Kaum Betawi juga nggak aktif lagi. Saya rasa Cang itu perlu diterbitkan lagi tuh Cahaya Betawi itu buat masyarakat gimana itu? Iya. Kalau dilihat dari ininya. Ini udah semacam Cahaya Betawi di jalan. Saya nggak jawabannya. Jadi Rechten apa sih Rechten? Ya pokoknya Rechten lah ya. jadi itu Bang Tamrin juga secara pribadi jasanya terhadap Bung Karno besar. Bung Karno awal dia ditangkap di penjara, Bancai. Sekarang 3 kamarnya ada di Bandung tuh ya. Di Bancai dia suruh kerja, betulin mesin cetak. Soekarno nih. Bung Karno. Bung Karno, Drekri, mesin cetak yang udah jalannya susah, dioliin, ya kan? Nah, Bung Karno itu kadang-kadang nggak sempat mandi, harus tidur di badannya oli mulu. Nah, terus Bung Karno itu semua tahanan Bancai jatah ke kamar mandi sehari 2 kali. Apa dia mandi, apa dia buang air kecil, Pokoknya 2 kali. Nah, jadi karena dia udah sore udah kepake 2 kali, kan dia langsung tidur. Jadi dia langsung tidur bersama oli. Bung Karno. Iya. Ternyata waktu Bang Tamrin besuk, Bung Karno menceritakan itu semua. Penderitaan dia. Lah Bang Tamrin janji akan memindahkan. Itulah dia dipindahkan ke Sukamiskin. Itu Bang Tamrin ya. Jasanya. Di samping juga Bang Tamrin itu orangnya banyak istilah zaman dulu itu turun ke bawah. Terus ngeliat apa yang terjadi. Dan sejarawan yang saya sebut menerbitkan buku tahun 1922. Saya lupa ini hari namanya. Stad Van Koen yang menulis Stad Van Koen itu yang membongkar kejadian-kejadian oleh orang yang menamakan dirinya Pangeran Jayakarta. Kan dia yang Van der Zee yang dia bongkar semua. Van der Zee ini adalah sohibnya temannya Bang Tamrin. Van der Zee sohib dia berdua. Begitu sama Bang Tamrin. Jadi informasi dia lihat benar. Dia lihat. Katanya dong. Begitu. Dan terpelajar lagi kan begitu. Yang bisa lihat dan juga kan, Anda pernah lihat gambar tuh deh. Seorang perempuan masih zaman Jepang apa sebelum kemerdekaan pada naik sepeda ada di sekolah Kepandaian Putri itu gimana? Kursus pengantin. Iya, jadi Jepang bikin buat perempuan-perempuan tuh kursus pengantin. Dia cara-caranya gimana? Wallahu a'lam nggak ada istiadatnya. Yang ngajar sih orang Betawi, masa orang Jepang. Ngajar dia memfasilitasi.
nongkrong. Iya. Nah, kalau nggak salah kedoknya yang di dekat pasar baru situ ya. Iya, SKS. iya, iya. Oh, Jadi itu, SKP. jadi itu. Pada naik sepeda. Iya, SMK sana. Iya, begitu. Begitu jadinya. Ah. Nah itu apa tentang kaum ibu ya, hari ibu ya. Hari Ibu. Hari ibu terus menyangkut tentang wanita-wanita terpelajar Betawi gitu. Wanita Kalau Betawi, kan ya. tadi banyak juga mau disebutin ya. Oh, jadi kayak begitu. 22 selain hari ibu, hari wanita terpelajar. Lain. Itu Itu adalah juga. perayaan. Perayaan. Nah, dan kemudian mak-mak Betawi itu terpelajar dan sebenarnya terlibat lah sampai menjadi hari ibu itu Hari Ibu. gitu. Kita terlibat untuk munculnya Hari Ibu Hari karena Ibu. kita terlibat di dalam perlawanan terhadap Belanda, itu maksudnya. Dan juga perempuan-perempuan Betawi yang terpelajar banyak. Tapi saya lupa namanya, dia penulis-penulis di Cahaya Betawi. Cahaya Betawi, ya. Saya lupa Banyak namanya. emang kalau nggak salah tuh ya. Iya, iya, Itu. perempuan-perempuan Betawi penulis. Oh, oke. Dan perempuan Betawi juga cakep-cakep, jangan salah. Coba lihat di belakang, cantik loh perempuan Betawi. Itu Betawi deh. Di Betawi nih. Ya, masa Betawi. sama sebagai pelukis Betawi masa dia Gambar yang lain. gambar yang lain. Itu artinya dari wajahnya dia kelihatan terpelajar. Iya. Ya kan? Ya, dia terpelajar sekolah. 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 Kayak gitu. Jadi benar-benar wanita yang perempuan yang sekolah. Jadi- Dia pakai kebaya Berubah. Jadi ini tradisi Ya. tradisi keterpelajaran Betawi supaya lanjut lah. Lanjut. Ya. Lepas dari apapun, memang tradisi Betawi itu baik laki maupun perempuannya, hati dia di madrasah, tetap dia udah sekolah, jadi mulai turun. Ada begitu. pendidikan. Ada pendidikan. Iya. Jadi, Jadi artinya kita sekolah. Iya. Dulu kan ada Bung Karno bikin PBH, Iya, pemberantasan buta Iya, huruf. iya. Gurunya tulis PIP pe apa? Iya. Baca cangklong. Iya, gambarnya cangklong. PIP pe apa? Apa nih? Iya. Cangklong. Begitu. Ya, saya rasa cukup ya. Iya. Makanya, Iya. mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita Iya. semua. Iya. Dan juga untuk para pecinta Jeban, cerita Babe Ridwan Saidi ini bisa dijadikan satu Cahaya Betawi. cahaya Betawi ya. Melebihi dari cahaya ya kan. Mungkin matahari Betawi Iya. misalnya begitu. Bagi siapa-siapa yang mau bertanya tentang Betawi ya, sampai kuliner sampai apa, bisa ya menulis di kolom komentar ataupun apa Iya. di Jeban cerita Babe Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ceban, cerita Babe Ridwan. Iya.